Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya di video kali ini kita pun akan menyimak kembali nih bagaimana tanggapan dari warga Jawa Barat sendiri mengetahui Eko yang sempat menantang dalam video klarifikasinya saat ini, guys. Ini sudah menantang uji nyali dan ia benar-benar sudah bisa berani menantang warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat memang benar-benar kembali menyoroti sosok Eko Widodo setelah pernyataannya yang memang dianggap menyinggung banyak pihak. Sejumlah warga menilai ucapan Eko sudah kelewatan dan berpotensi memecah belah antara masyarakat warga Jawa Barat saat ini. Reaksi keras pun bermunculan terutama di media sosial. Banyak netizen asal Jawa Barat menyampaikan kekecewaannya. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak bisa tinggal diam jika melihat tampang Eko ini terus berkomentar dan terus berkomitmen tentang bagaimana kritikan dan kebijakan KDM yang selalu di bawah tangan oleh dirinya. Dan bahkan Eko sendiri di sini selalu mengkritik tentang adanya pengaturan dan konfirmasi dari kebijakan KDM sendiri, guys. Kali ini sepertinya warga Jawa Barat tinggal diam, guys, jika ada pihak yang merendahkan ataupun menyinggung harga diri dari warga Jawa Barat itu sendiri. Ucapan seperti itu tidak pantas, apalagi disampaikan di ruang publik. Warga Jawa Barat punya harga diri dan tidak mau diremehkan, ungkap salah satu tokoh warga setempat. Meskipun begitu, ada juga sebagian warga yang menyerukan agar permasalahan ini diselesaikan secara bijak. Mereka berharap Eko mau meminta maaf secara terbuka hingga ketegangan dengan warga Jawa Barat itu sendiri, guys. Kini publik pun menunggu langkah lanjutan dari Eko Widodo, apakah ini akan tetap bertahan dengan ucapannya ataupun memilih berdamai dengan warga Jawa Barat yang sedang merasa tersinggung. Pantas saja memang omongan ataupun ucapan dari Eko ini sempat menyinggung dari masyarakat warga Jawa Barat sendiri, teruntuknya kepada Kang Deddy Mulyadi yang sempat selalu dikritik dan dihina oleh Eko Widodo. Memang seharusnya dikasih paham nih Eko Widodo, guys. Lalu bagaimanakah tanggapan dan video berikutnya mengenai warga Jawa Barat sendiri tentang Eko Widodo yang terus-menerus membuat naik hitam warga Jawa Barat, guys. Mari kita simak videonya berikut ini. Oh Widodo, sebenarnya saya nggak butuh kok jawaban kamu kayak gini. Yang saya butuhkan itu Eko balas dengan PT, Eko terima tantangan saya, Eko siapnya kita naik di atas ring tanggal berapa di mana. Itu yang saya butuh kok. Saya tahu kok kamu jawab ini kamu ngeledekin. Ya nggak masalah. Saya tantang Eko itu naik ring karena saya yakin Eko tuh orangnya bukan orang pengecut, orang pemberani. Dan juga saya mau bilang di sini bagi yang lihat PT saya kemarin itu, di sini kami pendukung KDM, ya ingatin ya, dengarin ya, kami pendukung KDM orangnya terdidik, orangnya punya moral, punya etika. Ya, kami bukan orangnya jagoan, bukan sok-sok jagoan, bukan. Karena saya tantang Eko ini naik ring karena Eko ini sudah berbuat berlebihan. Selama ini Eko ini selalu nebar fitnah buat Kang Deddy. Sekarang Eko sudah berani masuk ke ranah urusan pribadi, ke rumah tangga. Nah, makanya saya bikin BT kayak gini. Kami siap kok, kami siap mau debat mau apa, tapi percuma kan debat juga percuma dengan orang kayak gini. Dia sudah menyenggol urusan pribadi. Di sini kami bukan so jagoan, yang jagoan Eko, yang jagoan itu Eko. Nah, jadi bukannya pendukung KDM itu brutal, bukan ini pendukung KDM itu tidak boleh KDM itu dikritik, enggak. Silakan kritik kalau kritiknya membangun. Tetapi kalau kritiknya mencemarkan nama baik, apalagi sampai menyentuh hal pribadi, kami di depan. Kami di depan. Kami bukan buzzer bayaran. Ingat ya, saya bukan buzzer bayaran. Saya masyarakat biasa pendukung Kang Deddy. Eko, nggak usah berlarut, kamu jawab, tentukan kapan dan tanggalnya kapan ya. Salah satu video ini
ternyata warga Jawa Barat sendiri yang sudah mulai geram terhadap Eko Widodo yang selalu memberikan kritikan yang memang tidak masuk akal. Bahkan kritikannya tersebut sampai ke kritikan menyentuh pribadi dari Kang Deddy Mulyadi. Bahkan salah satu video Bapak tersebut memang menunjukkan kalau ia benar-benar rela bertanding tinju di atas ring bersama dengan Eko Widodo, sang penjantan tangguh. Karena menurut Bapak ini ataupun warga Jawa Barat sendiri yang saat ini sempat menjadi pembahasan kita adalah mengenai perihal Eko yang terus-menerus memancing nafsu masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Memang kita tahu kritikan pedas Eko ini yang membuat warga Jawa Barat benar-benar naik fitnah. Eko Widodo terhadap Kang Deddy Mulyadi seolah menambahkan daftar panjang perdebatan di ranah politik tanah air Indonesia ini. Meskipun pro dan kontra bermunculan, masyarakat terhadap dinamika ini bisa menjadi pemicu bagi para tokoh untuk lebih bijak dalam bersikap maupun menyampaikan pandangan. Dalam arti kata, kita boleh mengkritik terhadap para pejabat asalkan kritik tersebut memang mempunyai aturan dengan norma-norma kinerjanya. Tapi lain halnya dengan Eko Widodo yang selalu memancing amarah dan emosi warga Jawa Barat sendiri, apalagi para pendukung, para fansnya dari KDM yang tidak benar-benar terima dengan perilaku dan tindakan ucapan yang telah dilontarkan oleh Eko Widodo saat ini. Bahkan ada warga Jawa Barat sendiri sempat menantang di atas ring untuk bertanding tinju bersama dengan Eko Widodo. Seperti apakah pertandingan tersebut? Pasti akan lebih ramai, guys. Suasana politik memang kembali memanas setelah mengamati politik Eko Widodo melontarkan kritikan tajam kepada Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaannya tersebut langsung menyita perhatian publik, terutama di media sosial karena memang menyinggung gaya komunikasi dan sikap KDM yang dinilai menimbulkan kontroversi. Kritikan ini pun memicu pro dan kontra sebagai mendukung Eko, sementara sebagai lainnya tetap membela Kang Deddy Mulyadi. Tidak perlulah kayak gini mah, harus benar-benar diperdebatkan karena seharusnya memang di sini Eko ini bisa mengkritik dengan sesuai aturan yang memang harus benar-benar diucapkan oleh dirinya. Namun sepertinya ia tidak terima, bahkan ia pun sempat memberikan video klarifikasi menantang salah satu warga Jawa Barat untuk bisa datang dan menghadapinya. Hebat sekali Bapak Eko Widodo ini, guys. Dan ada berita lagi bahwasanya TV One saat ini dikabarkan telah memfitnah anggaran kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Seperti apakah videonya, guys? Tentu kita akan melihat videonya berikut ini. Dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan atau lebih dari 33 miliar per tahun. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat. Tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah diperkirakan
APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah, kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat, apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD, tidak bisa dibantu. Di belok kali ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ataupun bisa disebut dengan Bapak Aing, sempat mengklarifikasi dengan adanya fitnahan berita hoax yang diliput dari media TV One, yang nampaknya TV One di sini sempat menyebarkan berita yang memang dianggap menyesatkan bagi Kang Deddy Mulyadi. Dan benar saja, kali ini Kang Deddy Mulyadi memberikan paham kepada TV One, apalagi mengenai wartawan TV One yang sempat memberikan berita tersebut dari Pemprov Jawa Barat itu sendiri. Yang tentunya hal ini menjadi pancingan bagi warga Jawa Barat yang benar-benar sudah mendukung dan memprioritaskan KDM sebagai gubernurnya. Ia benar-benar merasa dikecewakan dan merasa tidak pernah dihargai dengan adanya kinerja dari Kang Deddy Mulyadi. Apalagi sempat di mana Gubernur Jawa Barat sendiri memberitahu detail-detailnya, anggarannya berapa dan tunjangannya berapa, dan itu semua tidak dimakan oleh gubernur kita, Gubernur Jawa Barat. Bahkan gubernur sendiri di sini malah mengolah kembali dari hasil tunjangan, anggaran berapa, itu dibuat untuk membantu bagi masyarakat lemah seperti membutuhkan biaya hidup dan orang-orang yang tidak mampu. Dan memang ini sangat patut dicontoh bagi para pemimpin gubernur lainnya yang memang saat ini benar-benar menjadi contoh panutan. Pemimpin yang seperti inilah yang harus dicontoh. Saat ini memang publik
benar-benar digegerkan dengan adanya stasiun televisi nasional TV One dituding menyebarkan berita dianggap yang cukup menyesatkan terkait Kang Deddy Mulyadi. Dalam tayangan yang beredar, pertanyaan yang diarahkan pada KDM dinilai penuh rekayasa dan tidak sesuai faktanya. Warga Jawa Barat yang memang mengetahui hal ini sontak bereaksi keras. Mereka menilai pemberitaan tersebut tidak hanya merugikan nama baik KDM, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap media. Ini jelas fitnah. TV sekelas TV One seharusnya menyajikan informasi yang akurat, bukan memutarbalikan fakta, ungkap salah satu warga. Tak hanya di dunia nyata, jagat maya pun ikut memanas ribuan komentar di media sosial membanjiri akun resmi TV One, mayoritas berisi kecaman keras dan seruan agar pihak televisi segera memberikan klarifikasi, meminta maaf terhadap Gubernur Jawa Barat. Warga Jawa Barat sendiri nih yang menggiring agar supaya pihak dari TV One ini meminta maaf dan memberikan klarifikasi tentang adanya berita yang sungguh sangat menyesatkan bagi KDM sendiri, ya, bahkan bisa menurunkan harga diri KDM, apalagi para fans KDM yang benar-benar tidak terima teruntuknya warga Jawa Barat sendiri menyerbu sosial media dari TV One. Lalu bagaimanakah tanggapan dari netizen mengenai TV One saat ini yang benar-benar sempat geram terhadap berita yang selalu disalahgunakan? Mari kita simak videonya berikut ini. Dia gede seperti Tempo, TV One, geus mulai nyerang KDM. KD-nya masyarakat Jawa Barat ya. Media-media seperti Tempo, TV One geus mulai ya nyenggol-nyenggol, malah Tempo menyebut jurnalisnya nyebut KDM berbahaya isina. Terus TV One geus mulai ngondang jelema-jelema anu berseberangan jeung KDM. Power ngapraming sangkan masyarakat Jawa Barat kapengaruhan bahwa Kang Deddy teh sagoreng anu diaromongkeun ku maranehna gitu. Tapi orang percayalah masyarakat Jawa Barat geus palintar nya. Jeung kieu lah, lamun anu geus digogoreng ku Tempo, ku TV One, biasana jelema eta bener, KDM geus bener lah. Nu jadi pertanyaan, saha di belakang meureun Tempo, TV One, malah KPAI, sok ayeuna bebeakan terus dirang KDM. Komnas HAM geus jempel lah, da si menterina meureun geus ngadukung. Anu jadi pertanyaan, pasti loba pihak anu hoream atawa embung KDM leuwih nanyung kadituna jadi ari hiji. Matak Jawa Barat masyarakatna kudu siap-siap ya ngabela KDM. Sabab serangan geus dikencak katuhu luhur hanap. Lamun teu dibelaan ku alurang ku masyarakat Jawa Barat rek kusaha deui. Hayu bela KDM. Tahu alasannya, jangan suka mengkritik, nanti kalian kena batunya. Sekarang kena batunya deh. Diserang oleh netizen Jawa Barat yang sangat brutal. Pasti nangis deh kalian. Apalagi dengan jawaban-jawaban KDM yang sangat elegan dan tegas dan luar biasa. Kalian pasti mati kutu di depan KDM, nggak bakalan menang. Kalian harus tahu, KDM itu jadi pemimpin berangkat dari nol. Dari mulai anggota DPRD, wakil bupati, Bupati Purwakarta 2 periode, anggota DPR RI, sekarang jadi gubernur. Jadi KDM itu sudah manis, pahit, asam, garam, dunia perpolitikan, kepemimpinan. Sudah dia rasakan, sudah banyak pengalaman. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, KDM itu survei dulu, lihat dulu situasi, baru mengeluarkan kebijakan. Jarang sekali kebijakan KDM yang ditarik lagi, nggak ada kebijakannya berhasil. Contohnya barak militer, study tour, semuanya berhasil. Jadi kalian urusinlah kalian sendiri, jangan suka mengkritik orang lain. Boleh mengkritik, asal membangun, jangan menyudutkan, memojokkan, apalagi menjatuhkan. Percayalah, KDM itu orang baik, tulus, ikhlas, mencintai rakyat Jawa Barat. KDM itu Jawa Barat ingin maju, ingin makmur, ingin sejahtera.
Hati-hati dengan KDM. KDM tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa semua warga Jawa Barat mendukungnya. Demi Jawa Barat satu, Jawa Barat istimewa. Alhamdulillah kita sebagai warga Jabar merasa bersyukur mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Pada saat demo di berbagai wilayah merusak fasilitas umum yang sangat parah, namun demo di Jawa Barat bisa diredam oleh Kang Deddy Mulyadi yang turun secara langsung, bahkan sampai ada luka di pelipisnya, sampai dia turun langsung ke bawah di depan pagar, berinteraksi langsung dengan pendemo segala macem. Saya menontonnya jadi lihatnya sedih sebenarnya, cuman ini adalah langkah yang paling efektif dalam mengatasi dan meredam kemarahan warga di Jawa Barat. Daripada merusak fasilitas umum, apalagi merusak gedung sate yang nantinya akan harus diperbaiki dan memakan anggaran yang besar, sehingga daripada anggarannya untuk memiliki fasilitas yang dirusak pada saat demo, lebih baik anggarannya dipakai hal-hal yang lebih bermanfaat seperti hanya perbaikan jalan ataupun untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terima kasih buat Kang Deddy Mulyadi atas kerja kerasnya dan inisiatifnya yang sangat cerdas. Mudah-mudahan ke depannya warga seluruh Jawa Barat bisa lebih kondusif, lebih aman, dan lebih sejahtera. Ada yang tahu kenapa KDM hanya turun ke demo di gedung sate? Benarkah ini soal tanggung jawab atau ada agenda lain di belakangnya? Dengan wajah yang penuh dengan pasta gigi, KDM berusaha menenangkan massa. Tapi yang terdengar malah tudingan cari muka. Bahkan sebagian massa melemparinya hingga aparat buru-buru mengevakuasinya. KDM bilang ingin mencegah kerusuhan dan melindungi gedung bersejarah ini. Tapi dari sekian banyak titik demo, kenapa fokus utamanya hanya di gedung sate? Spekulasi pun bermunculan. KDM fokus dan getol mengamankan gedung sate karena di dalamnya ada benda-benda keramat, dari lukisan-lukisan yang bernuansa astral sampai kereta kencana yang menjadi simbol kehadiran Nyi Roro Kidul. Ya namanya juga percaya klinik ya guys. Siapa tahu di sana juga tersimpan mustika-mustika bertuah yang berbahaya kalau sampai kebakaran. Tapi ya faktanya memang KDM hanya terlihat saat itu. Setelah itu dia entah sembunyi di mana, tidak pernah terlihat di demo-demo manapun. Intinya di tengah kericuhan demo kemarin, rakyat cuma butuh pemimpin yang mau mendengar, bukan pemimpin yang sibuk merekam atau sibuk mengamankan simbol. Yes, gue mau membandingkan nih KDM dan Mas Pram, Gubernur Jakarta dalam menghadapi demo besar kemarin. Di dele-dele unggal usik, unggal menit, unggal detik, unggal waktu, ya orai buntet ya, ngan ngaku goreng wae KDM masih teh, yang digegel ku aing. Saya kenaon sih ya, bukan Eko namanya. Kalau tidak menjatuhkan Bapak Aing. Yes, KDM tiba-tiba mau nyerobot RSUD Bogor untuk dikelola Pemprov. Langsung ditolak mentah-mentah oleh Wali Kota dan DPRD Bogor. Kang Deddy, ada aja gebrakannya, bikin puyeng aja. RSUD Kota Bogor saat ini menghadapi beban berat karena 55% pasien rujukannya berasal dari wilayah luar Bogor. Ayo, guys, kurang kumakan guys, Eko guys. Di jalan tai kebot, ayo. Halo. Oke guys, setelah kita melihat dan merangkum berbagai macam video mengenai berita TV nasional, TV One yang sempat menyebar berita yang menyesatkan terhadap KDM alias fitnah, yang saat itu sempat diberikan klarifikasi oleh Gubernur Jawa Barat itu sendiri mengenai anggaran dan juga tunjangan ataupun gaji YouTube-nya yang saat itu dimanfaatkan dengan baik. Dan saat ini ada juga seorang politikus ataupun ahli politik nampaknya Eko Widodo ini sempat menantang kepada warga Jawa Barat, termasuknya Gubernur Jawa Barat yang selalu dikritik dan selalu dipandang jelek di hadapan dirinya. Entah ini dia mempunyai maksud ataupun motif tujuan untuk memecah belah warga Jawa Barat, ataukah memang ada maksud lain yang ingin menjatuhkan warga Jawa Barat ataupun Gubernur Jawa Barat saat ini guys.
bisa menjadi satu-satunya media yang benar-benar independen dan terpercaya. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sudah hadir di Kompas TV bersama dengan Teh Rieke Diah Pitaloka. Kalau kalian lihat video-videoku di awal, aku pernah sebut ya bahwa tidak semua artis yang ada di DPR itu berkelakuan buruk atau tidak kredibel. Contohnya adalah Teh Rieke Diah Pitaloka yang aku sudah tahu sepak terjangnya dari dulu, dia memang berpihak kepada rakyat. Dan benar, orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Ini beberapa tanggapan yang Teh Rieke telah sampaikan. 1. Teh Rieke setuju dengan adanya semua transparansi yang kita minta. Kedua, Teh Rieke juga tidak masalah apabila segala tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu sudah dihapuskan karena dia berada di DPR memang panggilan hati dan panggilan jiwa. Ketiga, dia sedang mencanangkan undang-undang yang benar-benar bisa membuat pemerintah punya data yang akurat terhadap masyarakat. Bukan lagi sampling, bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar data yang asli di setiap dari masyarakat. Kenapa ini penting banget? Karena kalian tahu kan yang terjadi dengan bansos, ternyata ada ribuan teman-teman, ribuan akun fiktif penerima bansos. Siapa yang ada di balik itu? Dan Teh Rieke sedang memperjuangkan bahwa UU ini bisa disahkan sehingga kita punya data yang akurat untuk bisa meminimalisir adanya korupsi dan praktek-praktek gila seperti ini, tapi juga bisa memastikan bahwa kita bisa punya KPI yang tepat sasaran karena datanya memang tepat dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah kita sampai saat ini. Yang kedua, Teh Rieke juga menyampaikan bahwa Teh Rieke sedang berjuang untuk undang-undang perlindungan ojek online sehingga mereka bisa diangkat sebagai pekerja bukan lagi sebagai mitra, karena mitra itu harusnya punya saham di perusahaan. Tapi di sini kita mau mengangkat ojol-ojol, memberikan itu pekerjaan yang layak sama seperti pekerjaan yang lain dan mereka juga berhak dilindungi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan ojol ini sangat beresiko, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau UU ini disahkan, ojol akan dapat perlindungan yang baik. Dan aku sangat mendukung adanya ini. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bersuaralah kalian anggota-anggota parlemen, apa yang sedang kalian lakukan. Bersuara dengan jujur apa yang sedang kalian kerjakan. Bukannya malah diam, bukannya malah matikan komen, bukannya malah malah nge-private profile biar nggak bisa lagi dikunjungi oleh masyarakat. Perwakilan macam apa seperti ini? Contoh Teh Rieke Diah Pitaloka. Harusnya seperti itu perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari rakyat yang takut-takut ditemui sama rakyat, boro-boro ditemui sama rakyat, bahkan masih ada nih yang masih mau menghina rakyat. Tapi aku nggak mau upload itu dulu karena situasi kita sedang tidak kondusif dan aku nggak mau menyebabkan lebih banyak kemarahan dari masyarakat. Jadi mari kita bahas-bahas yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan permintaan kita untuk segera diwujudkan oleh pemerintah dalam 7 hari ke depan. Oke guys, ia juga sempat berkomentar tentang adanya demonstrasi yang saat ini makin risuh dan makin kacau dan mungkin bisa disebut dengan chaos. Dan saat ini perlu kita ketahui bahwasanya Salsa Erwina ini sangat begitu mendukung betul terhadap Teh Rieke tentang adanya kebijakan-kebijakan dan aspirasi dari masyarakat. Beliau tidak keberatan dengan adanya tunjangan ataupun gaji yang kini benar-benar dihapuskan. Bahkan beliau hanya benar-benar ingin bekerja setulus hatinya karena panggilan hatinya yang ingin menduduki DPR. Karena Teh Rieke ini menurut Mbak Salsa adalah orang yang sangat begitu bijak, mengerti tentang keadaan rakyat saat ini benar-benar sangat begitu pahit. Tidak lain halnya seperti para artis dan juga dewan-dewan lain yang saat itu sempat memblokade profil sosmednya karena ia takut dirujak dan diserang oleh netizen. Lain halnya dengan Teh Rieke ini yang memang sempat menyampaikan aspirasinya di sebuah stasiun TV, Kompas TV ya guys. Dan Salsa Erwina juga sempat memberikan tanggapan dalam sebuah komentarnya, yaitu terima kasih untuk Kompas TV yang sampai saat ini masih terus menyuarakan ikut suara masyarakat dalam menuntut apa yang menjadi hak rakyat. Terima kasih juga untuk Teh Rieke Diah Pitaloka yang mau turun dan bersuara, juga memihak hak-hak yang harus masyarakat dapatkan dari sini pemerintah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berjuang hingga detik ini. Mari tetap kita mempertahankan semangat menuntut apa yang harusnya menjadi hak kita sebagai rakyat Indonesia. Kita kawal terus teman-teman untuk tuntutan rakyat. Mereka DPR RI harus sigap dalam merespon dan mewujudkan segala tuntutan yang kami sampaikan. Kami tunggu hasil kerja kalian guys.
Dan di sini juga ternyata Mbak Salsa ini sempat mendukung tentang adanya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang sempat menjadi viral juga. Dan KDM juga sempat terkejut dengan adanya kreator muda seperti Salsa Erwina yang selalu mendukung partai politik seperti Kang Deddy Mulyadi dan juga Teh Rike. Dan mudah-mudahan kedepannya di sini tidak ada lagi kekacauan, Indonesia bisa berdaulat dan Indonesia bisa berdamai juga ya guys. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Teh Rike sendiri ketika adanya pembahasan soal Salsa Erwina ini guys? Kita simak videonya berikut ini. Dan Presiden Prabowo tadi sudah berstatement akan mengusut termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Terima kasih. Dan ada yang disampaikan Presiden Prabowo akan memberikan semacam perlindungan kepada Afan dan keluarganya dan kawan-kawannya. Dan saya mengapresiasi sekaligus bahwa perlindungan dari seorang presiden itu tentu bukan dengan memberikan santunan, tapi memberikan suatu regulasi atau payung hukum. Dalam hal ini secara makro perbaikan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi secara khusus itu ada payung hukum untuk teman-teman ojek online, teman-teman ojol. DPR harus pecat segala perwakilan-perwakilan yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Udah jelas itu ada yang ngomong kalau misalkan, oh kalau mau mensahkan RUU perampasan aset, maka yang ditelepon harus ketua partai, karena lobby itu tidak terjadi di Senayan. Nah, hal yang begini-begini nih, yang joget-joget, yang manas-manasin masyarakat, pecat, ganti sama yang bagus-bagus, Erika, tolong, karena bukan saya yang bisa mecat, tapi bisa disalurkan. Tapi menarik. Ini poin Salsa menarik ya. Fenomena pecat-pecatan pejabat negara baik yang di eksekutif ataupun di legislatif itu pemantiknya selalu reaksi publik, harus baik dari netizen ataupun mahasiswa ataupun buruh, kelompok driver platform online. Nah kalau nggak ada itu nggak akan bergeser. Ya, dan selain kritik, menurutku yang paling penting, paling utama adalah empati dan hati nurani. Karena itu yang paling penting, yang harus bisa merasakan penderitaan masyarakat gitu ya. Dan aku nggak akan nambah banyak, mungkin Teh Rike silakan nanti dikirim ya tentang perpres data ini dan perpres ojol. Menurutku ini saat yang tepat, Kak. Aku juga sedang merumuskan dengan beberapa teman tuntutan yang mau kita tuntut dengan adanya demonstrasi ini, dan aku mau masukkan ini salah satu jadi tuntutan kita ya, termasuk dengan pengesahan RUU perampasan aset, Kak. Itu adalah salah satu yang benar-benar mau kita perjuangkan 7 hari ke depan kalau bisa harus disahkan RUU perampasan aset. Teman-teman, rapatkan barisan ya. Aku udah lihat nih, mulai ada serangan-serangan secara terstruktur di sosial media kepada orang-orang yang sudah bersuara. Nggak cuma kepada aku, tapi juga banyak, Jerome juga kena, dan yang lain-lain juga udah mulai kena. Ini adalah politik usang zaman Belanda, politik divide et impera, yaitu politik adu domba. Biar gimana caranya kita masyarakat sibuk untuk ngomongin masalah pribadi atau sibuk untuk ngomongin pribadi seseorang. Ini sangat tidak bermanfaat dan tidak berkontribusi terhadap perjuangan kita. Rapatkan barisan, fokus teman-teman, fokus kepada tuntutan-tuntutan yang sudah kita sampaikan. Jadi kalau kalian lihat konten-konten ini, bisa kalian komenin untuk ajak mereka semua fokus kepada tuntutan. Untuk kalian-kalian ya, yang bikin konten-konten untuk pengalihan isu, kalian ini moral-moralnya sangat murah sekali. Di tengah situasi genting seperti ini, darah sudah berceceran, nyawa sudah banyak yang melayang, kalian masih aja mikirin tentang masalah uang, tentang masalah popularitas, tentang masalah-masalah yang bener-bener aku udah gak bisa berkata-kata sih, sama kematian empati pengkhianat bangsa di saat ini. Tandain mereka satu-satu teman-teman ya, jangan pernah support lagi mereka di masa mendatang. Mereka tidak pantas mendapatkan sedikit pun apapun dari masyarakat Indonesia, karena saat kita sedang berjuang habis-habisan, mereka sibuk untuk memecah belah kita semua. Rapatkan barisan teman-teman. Oke guys, ini dia tanggapan dari Mbak Salsa yang kembali menunjukkan sikap tegasnya terhadap public figure di dunia politik, maksud saya guys, dengan memberikan dukungan penuh kepada Rike. Menurut Salsa, sosok Rike adalah public figure yang layak duduk di kursi DPR karena dianggap jujur, berani, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, Salsa menekan bahwa dukungan ini bukan karena faktor kedekatan pribadi, melainkan murni karena integrasi dan rekam jejak Rieke yang selalu konsisten memperjuangkan suara masyarakat. Salsa juga mengajak publik agar lebih kritis dalam memilih wakil rakyat, karena DPR seharusnya diisi oleh orang-orang yang bersih dan siap bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekedar mengejar kekuasaan ataupun popularitas. Dengan dukungan terbuka dari Salsa, nama Rieke semakin menguat di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa kehadiran Rieke di DPR akan membawa angin segar dan harapan baru, terutama bagi rakyat kecil yang membutuhkan sosok jujur dan tulus dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Perlu kita pahami juga ya guys mengenai perihal ini, tentang tanggapan dari Mbak Salsa Erwina yang cukup lebih mengejutkan, membuat Teh Rieke pun semakin terkejut karena pada akhirnya Mbak Salsa selalu mendukung tentang kinerja dari Teh Rieke Diah Pitaloka yang saat ini sempat menjadi perbincangan. Justru Teh Rieke ini selalu mendukung dan selalu ada di posisi rakyat, yang pada akhirnya Teh Rieke juga menyampaikan aspirasinya tentang sekawan sepekerjaannya, yang dimana memang ada anggota DPR public figure juga yang saat ini menjadi sorotan. Tidak perlu kita jelaskan juga karena mungkin kalian juga sudah mengetahui bagaimana sikap dan ketegasan dari mereka ini guys. Lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Kang Deddy Mulyadi dari Provinsi Jawa Barat yang kali ini mungkin bisa berkomitmen tentang adanya UU perampasan aset yang perlu kita pahami saat ini? Kita simak videonya berikut ini guys. Mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisioner TNI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Gitu, bisa jadi kan, bisa jadi ada saudara saya juga. Berarti 600 ditambah 275 Ya, sudah bisa nambah 1,1 miliar. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh, saya nggak ngambil. Dua pejabat yang duduk di ruangan itu tampak terkejut mendengar kabar bahwa Kang Deddy menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya selama 7 bulan dengan total 1,1 miliar demi kepentingan rakyat tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Berarti 600 ditambah 275. Terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Kang Deddy hadir dengan gebrakan baru, meluncurkan program asuransi khusus bagi pekerja informal seperti sopir, tukang becak, petani, nelayan, ojek, hingga asisten rumah tangga yang selama ini jarang mendapat perlindungan, sehingga mereka merasa lebih tenang dan dihargai. KTM, tapi sudah berasuransi ya. Nanti tinggal saya hubungi ininya, apa namanya, aplikatornya, nama-namanya. Nuhun kalau aplikatornya mau kerjasama sama kita, aplikatornya bayar setengahnya, provinsi bayar setengahnya, benar nggak? Iya kan? Kan aplikatornya mendapat untung dari peran-peran Bapak. Besar Pak, untungnya 20% potongan. Iya, kalau dari 20% per tahun bayar 230.000, 201.000 dibagi 2 dengan provinsi kan nggak ada masalah, bener nggak? Gubernurnya ke Bapak. Aplikator beda doi Pak. Ya, tekan nih kerjasamanya ya. Siap, terima kasih Pak. Tangan. Oh, kebiasaan. Ai sok mere ieu teh sok kosong wae saya. Alex sana. Unggal mere pulpen ka aing nu kosong we. Aya deui. Cing atuh meuli pulpen teh nu halus jeung gubernur mah. Urang teh gubernur. Aduh bener sih Bapak. Gitu. Sok Pak. Tekan sok. Parker. Oke. Nah, nanti tinggal kita hubungi para aplikatornya. Nanti itu yang hubungi nih tukang rokok, saya ke dia. Tukang rokok ya ke dia ya. Nya geus ditekan teh kerjasama na. Tangke teh maneh urang Garut kan? Tangke Bupati Garut teh bejaan, mayar setengahna, setengah Garut, setengah provinsi. Kerjasama. Bener teh? Oh, nah lihat deh nih. Lain tuh. Geus kerjasama ya. MOU ya. Benar-benar.
Pak mengucapkan terima kasih. Kami sebagai Ojo mewakili Ojo yang ada di Kota Bandung khususnya. Ada ojol, terus ayo nongding ngaranna teh. Ya Ojo, Rombongan teh aja grab. Ayo Indri mak sah tetangga saya. Tetangga ge aya Pak. Matur nuhun Bapak tosnya ka warga Jawa Barat. Ojo khususnya. Ya, ari ka gubernur mah teu kudu nganuhunkeunnya, ada gubernur mah kewajibannya ka rakyat mah. Pejabat. Enten sareng Bapak mah betul-betul. Eta mah pencitraan. Biasa eta mah gubernur aya kahayang eta mah. Bapak mah saya kahayang ya Pak. Pencitraan. Pencitraan Pak lah. Urang teh boga kahayang-hayang rakyat Jawa Barat teh terlindungi. Lamun geuring aya nu barang. Eta bener teh. Lamun susah aya nu nyenangkeun. Sok ka dieu urang bebeja kabeh. Ini saya bareng nih dengan kepala BPJS wilayah Jawa Barat. Ini nih para ojek-ojek. Mana tukang rokok? Kita kan kopi bawa ka dieu. Bawa kopi. Ya. Kopi. Bawa ka dieu nih. Dan rombongan tukang kopi. Tukang kopi. Mereka ini terhitung mulai sekarang akan segera didata untuk mendapat asuransi ketenagakerjaan. Nanti kalau dia sakit karena kecelakaan kerja, nanti ada pengobatannya dijamin. Terus kemudian selama bekerja tidak bekerja diganti. Selama tidak bekerja diganti penghasilannya. Kalau meninggal nanti Bapak kalau meninggal mendapat kurang lebih 144 juta. Tapi Bapak tidak bisa menerimanya. Nanti yang menerima janda. Mana kita maut Pak? Anaknya dapat beasiswa. Mudah-mudahan ini harapan baru. Dan nanti ini akan kerjasama dengan seluruh bupati wali kota seprovinsi Jawa Barat. Oke guys, istimewanya dari Gubernur Jawa Barat yang saat ini benar-benar sangat begitu unik dan memberikan tanggapan asuransi kepada ojol, buruh tani, pedagang, supir dan juga yang lainnya yang kini KDM ini benar-benar sangat luar biasa lah.